Kisah tukang penggali kubur menyetubuhi mayat yang membuat Rasulullah murka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kisah. Dahulu kala di zaman Nabi Muhammad ada seorang pemuda Madinah yang pekerjaannya sebagai penggali kubur. Pemuda ini gemar mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersama mayat. Tindakan ini dilakukan ketika semua orang dan keluarga jenazah meninggalkan kuburan. Dia gali kuburan itu kembali untuk mengambil barang-barang berharga yang ikut dikuburkan bersama mayat. Dia juga mengambil kain kafan mayat jika kain itu dianggap berharga. Pada suatu hari ketika dia menggali kubur untuk jenazah seorang gadis nan cantik jelita. Entah apa yang ada di benak hatinya hingga dia ingin sekali menggali kuburan itu. Begitu suasana sepi, ia langsung menggali kembali kuburan gadis itu. Niatnya ia hanya ingin mengambil kain kafannya saja, tetapi saat dibuka tali kafannya matanya langsung nanar melihat indahnya tubuh sang gadis itu. Ia pun tak sanggup menahan hawa nafsunya, tanpa pikir panjang akhirnya ia pun melampiaskan syahwatnya kepada mayat tersebut. Usai menggauli mayat itu, pemuda ini sangat gelisah. Ia merasa dikejar-kejar dosa. Ia pun datang ke Masjid Rasulullah di Madinah. Di sana ia bertemu Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah mengucapkan salam kepada Umar, ia bertanya dengan cemas dan hati-hati, "Apa pendapat Anda jika ada seseorang yang berzina?" Tanya pemuda itu dengan was-was. "Jika dia sudah menikah, ia dihukum rajam sampai mati. Jika ia belum pernah menikah, maka ia akan dicambuk 100 kali. Dan diusir dari kampung selama 1 tahun lamanya," jawab Sayyidina Umar dengan tegas. "Lalu, bagaimana jika seseorang itu menzinai mayat dan ia belum menikah?" Tanya pemuda itu sejurus kemudian. Umar bin Khattab lalu terdiam. Bulu kuduknya berdiri mendengar pertanyaan pemuda tersebut. Sungguh keterlaluan. Saya tidak bisa membayangkan sebesar apa dosanya. Siapa gerangan orang yang melakukan perbuatan keji seperti itu? Tanya Sayyidina Umar dengan gusar. Dengan perasaan takut, ia menjawab, "Saya sendiri wahai Sayyidina Umar." "Wahai Umar, apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku?" Sang pemuda mulai bimbang. Umar terdiam. Lalu ia masuk ke dalam masjid dan ia menangis. Rasulullah yang berada di masjid heran melihat kondisi Umar yang demikian itu. "Assalamualaikum ya Umar." "Waalaikumsalam ya Rasulullah." Setelah mengucapkan salam, Rasulullah bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apa yang membuat dirimu bersedih seperti itu?" "Wahai Rasulullah, di luar sana saya menjumpai seorang pemuda yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Dan ia ingin bertobat dari dosanya itu," jawab Umar. Mendengar jawaban Umar, selanjutnya Rasulullah memerintahkan Umar bin Khattab untuk mengajak masuk pemuda itu. Sang pemuda itu menangis terseduh-seduh sehingga membuat Rasulullah penasaran. "Mengapa engkau menangis wahai anak muda?" Tanya Rasulullah. "Aku terlalu banyak dosa. Aku takut jika Allah akan marah kepadaku ya Rasulullah." Jawab pemuda itu dengan rasa penyesalan. "Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu? Atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah?" Tanya Rasulullah. "Tidak ya Rasul. Saya tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu," jawab sang pemuda itu. Kemudian Rasulullah berusaha menghibur anak muda itu agar hatinya tenang. "Ketahuilah olehmu anak muda, Allah akan mengampuni dosamu sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi." "Apakah dosamu sebesar umul kursi?" tanya Rasulullah.
Lebih besar dari itu ya Rasul, jawab pemuda itu. Apakah sebesar arsi? Tanya Rasulullah penasaran. Saya kira lebih besar dari itu ya Rasul, jawab sang pemuda di tengah isak tangisnya. Sebenarnya dosa apa yang kau lakukan? Coba kau katakan kepadaku, pinta Rasulullah kepada pemuda itu. Sungguh saya malu untuk mengatakannya, jawab pemuda itu. Jika tidak kamu katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu, bujuk Rasulullah. Pemuda itu terdiam. Kepalanya menunduk melihat lantai masjid. Ia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat. 7 tahun saya bekerja sebagai penggali kubur. Suatu ketika ada mayat kaum Ansor. Ia masih gadis dan sangat cantik jelita. Secara diam-diam saya menggali kuburannya kembali. Lalu kubuka kain kafannya. Awalnya saya ingin meninggalkannya, tetapi syahwat saya bergelora. Maka kulampiaskan syahwatku dengan menzinahi mayat itu sampai puas. Setelah itu saya tinggalkan ia begitu saja. Beberapa langkah saya hendak pergi meninggalkan kuburan itu. Tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata kepadaku, "Sungguh celaka engkau wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat, pada saat semua orang dituntut balas? Engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku." Mendengar pengakuan sang pemuda ini, Rasulullah sangat murka, dan seketika itu berdiri dan berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka. Keluarlah dari tempat ini." Usir Rasulullah kepada pemuda itu. Akhirnya sang pemuda keluar dengan hati yang sangat hancur dan jiwa tak bersemangat. Tak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya. Sebenarnya ia ingin bertobat dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuannya. Kala itu Nabi Muhammad ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan. Di sisi lain, pemuda itu kemudian pergi menyendiri dalam sebuah gua di atas gunung. Di sana dia menangis, meminta ampun kepada Allah. Dia bersumpah tak akan keluar dari gua sebelum Allah memaafkannya, dan menyampaikan ampunannya itu lewat Rasulullah. Setelah 40 hari 40 malam di goa itu, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Selama di dalam goa, dia hanya bertahan hidup dengan makanan yang dia temukan dalam goa itu. Ia berdoa kepada Sang Maha Pengampun, "Oh Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Adam dan Ibu Hawa, jika aku telah Engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun jika Kau menolak tobatku ini, bakarlah aku di dunia, dan bebaskan aku dari siksa di akhirat. Sungguh saya tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak." Bersamaan dengan itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. "Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu." Dan Allah bertanya, "Apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Tanya malaikat Jibril. "Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk." Jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka?" Tanya malaikat Jibril. "Tidak. Hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya." Jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang menerima tobat mereka? Atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka?" Tanya malaikat Jibril. "Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan," jawab Rasulullah. "Wahai Muhammad, Allah berfirman, 'Maafkanlah hambaku, karena aku telah mengampuninya.'" Kata malaikat Jibril,
Hari itu juga Rasulullah menyuruh Umar bin Khattab untuk memanggil pemuda tersebut dan membawanya ke hadapan baginda Nabi Muhammad. Sesampainya pemuda itu di hadapan baginda Nabi, lalu Nabi Muhammad memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni semua dosa-dosanya, dan Allah sudah menerima tobatnya. Mendengar penjelasan Rasulullah, pemuda itu langsung bersujud di tempat itu tanda tangis bahagia. Lalu turunlah firman Allah pada saat itu, yang artinya, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Surah Al-Imran ayat 135. Sobat Hijrah Rasul yang dimuliakan Allah, itulah kisah pemuda penggali kubur yang pada akhirnya bertobat kepada Allah. Semoga kisah kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.